Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Novia Sari, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah Untirta dengan NIM 2288240038. Sebelumnya, kalian udah tahu belum? Bangsa Indonesia itu pertama kali dijajah oleh bangsa siapa? Tebak hayo. Bener banget, bangsa Portugis dari Eropa. Jadi, pada abad ke-15 sampai ke-16, bangsa Eropa itu berlayar melintasi samudra. Mereka melintasi samudra dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencari rempah-rempah. Salah satunya adalah bumi Nusantara. Dengan hasil bumi yang sangat melimpah di Nusantara, salah satunya seperti rempah-rempah, yaitu ada cengkeh, pala, lada, kayu manis, dan lain-lainnya yang menjadi daya tarik utama bagi bangsa Eropa untuk berlayar ke Nusantara. Seperti ada bangsa Portugis, Spanyol, sampai Belanda. Mereka terdorong oleh keinginan untuk menguasai rempah-rempah, menyebarkan agama Katolik, serta memperluas kejayaan kerajaan. Pada tahun 1498, Vasco da Gama menemukan jalur laut menuju ke India dengan mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Penemuan jalur ini mempermudah para bangsa Portugis untuk terus berlayar ke Laut Timur. Dan pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil mengalahkan atau mengambil alih Malaka dari Kesultanan Malaka. Dari pelabuhan strategis ini, bangsa Portugis melanjutkan perjalanannya menuju ke Maluku. Kenapa mereka menuju Maluku? Karena di Maluku ini merupakan pusatnya rempah-rempah yang ada di Nusantara. Setelah itu, bangsa Portugis ini membangun benteng, menjalin aliansi dengan berbagai penguasa lokal, dan pada saat yang sama juga mereka ini menimbulkan konflik-konflik terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Dampaknya dari konflik-konflik tersebut adalah di bidang ekonomi, di mana bangsa Portugis ini memonopoli perdagangan cengkeh dan pala. Selain itu juga ada konflik di politik, di mana bangsa Portugis ini memperkenalkan praktik aliansi dan pertikaian, sehingga melemahkan kerajaan-kerajaan lain. Sementara secara sosial, Portugis membawa pengaruh baru melalui penyebaran agama Katolik dan teknologi, persenjataan, dan benteng Eropa. Lama setelah Portugis menapakkan kaki di Nusantara, bangsa Spanyol juga berlayar menuju ke Nusantara. Tujuan mereka itu sama seperti bangsa sebelumnya, yaitu untuk mencari rempah-rempah yang ada di Nusantara. Karena jalur timur itu sudah dikuasai oleh bangsa Portugis, jadi bangsa Spanyol ini memilih jalur dari bagian barat. Ekspedisi yang paling terkenal dari bangsa Spanyol ini adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1519. Ia memimpin armada yang berangkat dari Spanyol, menyeberangi Samudra Atlantik, melewati Selat Magellan, hingga akhirnya mencapai Filipina pada tahun 1521. Dari Filipina, bangsa Spanyol ini coba masuk dari Maluku, namun kehadiran bangsa Spanyol ini menimbulkan persaingan langsung dengan bangsa Portugis. Perseteruan ini kemudian diselesaikan dengan perjanjian Saragossa pada tahun 1529, di mana mereka membagi wilayah pengaruh antara kedua kerajaan. Pengaruh Spanyol di Nusantara memang tidak sebesar pengaruhnya Portugis dan Belanda, namun mereka tetap ikut memberikan warna terhadap perdagangan rempah-rempah. Dan yang terakhir adalah Belanda. Berbeda dengan bangsa Portugis dan Spanyol, bangsa Belanda ini datang ke Nusantara pada abad ke-16. Pada saat itu, mereka baru saja merdeka dari kekuasaan Spanyol dan berusaha mencari jalur sendiri untuk perdagangan rempah-rempah. Tahun 1596, Cornelis de Houtman memimpin perjalanan ke Nusantara dan mendarat di Banten.
6 tahun kemudian pada tahun 1602, mereka mendirikan kongsi dagang yang seperti kita kenal, yaitu apa? Benar banget, VOC. Kongsi dagang ini diberikan wewenang seperti baknya sebuah negara, di mana bisa membuat perjanjian, membuat benteng, bahkan bisa membuat peperangan. Dampaknya bangsa Belanda datang ke Nusantara ini secara ekonomi. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan harga yang sangat merugikan masyarakat. Secara politik, Belanda memperkenalkan politik adu domba, sementara dalam bidang sosial sendiri, muncul perubahan struktur masyarakat akibat kerja paksa dan perdagangan yang keras. Dengan demikian, Portugis itu mencoba membuka jalan menuju ke Nusantara, lalu ada Spanyol yang ikut bersaing, dan yang terakhir adalah Belanda yang menjadi kekuatan kolonial yang paling berpengaruh di Nusantara. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini tidak hanya mengubah jalur perdagangan rempah-rempah, tapi juga membentuk sejarah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia pada masa berikutnya. Demikian pemaparan mengenai bangsa Eropa yang datang ke Nusantara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.